Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Sarah Sri Rahayu. Di sini saya mewakili dari kelompok tim PPL SMA N1 Solong dalam menjelaskan terkait analisis studi kasus terkait siswa dengan nama Diana. Jadi secara kasus, Diana merupakan salah satu siswa SD kelas 3 SD yang akan beranjak menjadi kelas 4 SD, namun selama proses pembelajarannya, Diana mengalami kesulitan dalam pembelajaran, terutama terkait pemahaman Diana terkait materi IPA, IPS, ataupun bahasa. Oke, pada permasalahan tersebut, maka pertanyaan pertama yaitu terkait bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Nah, dengan keadaan Diana yang kurang mampu memahami pelajaran secara mandiri di rumah, namun pada saat diberikan penilaian atau tugas yang sifatnya lisan, namun Diana bisa menjawab, maka dapat dikatakan di sini bahwa hal yang perlu dilakukan pertama adalah melakukan asesmen diagnostik yang mampu mengukur agar dapat memiliki pemahaman apa sih gaya belajar yang Diana inginkan atau Diana minati. Sehingga dengan adanya dasar, hal tersebut mampu menjadi tolak ukur bagi pendidik dalam melakukan proses perencanaan pembelajaran ataupun asesmen penilaian selama proses pembelajaran. Nah, jadi berdasarkan pemaparan dari ilustrasi kondisi Diana, maka bisa kita katakan bahwa Diana termasuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Karena Diana lebih mengarah pada indera pendengaran, yaitu Diana memiliki kemampuan dalam memahami materi, namun dengan cara mendengarkan atau menyimak suatu visual, audio ataupun visual. Selain itu pula, Diana juga lebih mudah memahami dalam bentuk penjelasan ataupun praktik secara langsung yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Nah, lalu pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang akan diberikan Diana atau yang akan diberikan kepada Diana? Maka jenis asesmen yang bisa digunakan di sini yaitu asesmen berupa tes lisan, yaitu performance assessment, yang dimana gaya belajar Diana yang termasuk audio visual dan kinestetik sehingga dia memiliki kesulitan atau hambatan dalam bentuk menyusun hasil jawaban atau asesmen dalam bentuk tulisan. Nah, dan bisa kita katakan Diana lebih menyukai penilaian atau pengukuran diri dalam bentuk penyampaian secara langsung ataupun dalam bentuk praktik nyata yang bisa dia lakukan sebagai bentuk pemahaman materi yang sudah dipelajari. Sehingga bisa dikatakan bahwa di sini dalam asesmen yang dilakukan di sini kami lebih menyarankan untuk Diana menggunakan performance assessment, yaitu asesmen yang diukur selama proses pembelajaran berupa asesmen formatif, berupa tes lisan, yang dimana tidak hanya melihat dari hasil jawaban Diana secara penyampaian, namun juga dilihat dari bagaimana performance kerja Diana terkait pemahaman materi yang telah diajarkan. Lalu yang ketiga yaitu kesimpulan apa yang dapat ditarik dari asesmen yang telah didesain. Yaitu bisa kita katakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Diana dan guru itu bukan merupakan permasalahan satu-satunya yang terjadi. Permasalahan seperti ini cukup sering terjadi di pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, maka saat ini di kurikulum Merdeka, pemerintah telah memberikan keleluasaan atau kemerdekaan kepada pendidik ataupun peserta didik untuk memperoleh atau mengakses sistem pembelajaran yang berbasis diferensiasi, yang dimana berdasarkan perancangan pembelajaran
disusun berdasarkan asesmen diagnostik. Lalu asesmen diagnostik itu mampu mengukur dan memetakan bagaimana gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan peserta didik. Lalu dengan pemetaan itu mampu menjadi acuan bagi guru dalam menentukan apa sih rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Lalu gaya belajar yang berdiferensiasi ini tentunya akan berpengaruh pada sistem asesmen yang akan diterapkan, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya pengukuran analisis pencapaian peserta didik juga diukur berdasarkan asesmen yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta minat siswa. Sehingga hal ini akan memperoleh hasil pembelajaran yang beraneka atau berdiferensiasi namun memiliki standar tujuan pembelajaran yang sama. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari tim kelompok PPL SMA. Dari tim PPL SMA 1 Selong, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.